Shalom Bapak Ibu, Shalom anak-anak muda, Shalom anak-anak remaja, dan Shalom anak-anak sekolah minggu. Masih semangat? Antusias. Oke, baik. Untuk pengumuman kita yang pertama adalah kita akan tetap terus ibadah online di rumah masing-masing. Tapi ingat, jangan sampai kehilangan sukacita ya, kita harus tetap semangat. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita alami sekarang, kita harus tetap semangat di dalam Tuhan Yesus. Dan untuk pengumuman yang kedua, untuk saat-saat seperti ini sedang ada virus di mana-mana, mari sama-sama kita berdoa setiap jam 9 malam di rumah masing-masing. Untuk Bapak Ibu, mari ajak anak-anak, mari Bapak Ibu semua kita berdoa untuk orang-orang yang terdepan dalam menangani virus corona ini. Untuk para dokter, untuk para relawan, untuk para suster, dan untuk pemerintah. Supaya kedepannya keadaan Indonesia menjadi lebih baik lagi. Yang selanjutnya adalah jikalau Bapak Ibu ingin menyampaikan persembahan persepuluhan, ucapan syukur, Bapak Ibu bisa mentransfer ke rekening GBY Eklesia yang ada di bawah ini. Tetap sukacita ya, dan tetap terus untuk memberi yang terbaik untuk Eklesia. Dan yang terakhir, jangan lupa jaga kesehatan, jaga pola makan, tetap konsumsi air putih yang banyak. Jangan keluar rumah, ketika kita keluar rumah jangan lupa pakai masker. Oke Bapak Ibu, setelah melakukan aktivitas dari luar rumah, balik rumah, cuci tangan. Tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Saya siap. Aku siap. Kami siap, antusias. Kami siap, antusias, semangat. Kami siap. Kami siap dan kami semangat. Kami siap. Kami siap. Kami siap. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Shalom. 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 Shalom yang ada di rumah. Masih sukacita? Haleluya. Haleluya. Kita mau masuk dalam ibadah kita minggu ini. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Pastikan kau mengalami hadirat Tuhan hari ini. Mari saudara yang terkasih, tundukkan kepala kita. Boleh rendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau hingga hari ini Tuhan Kau terus memberikan kami sukacita yang luar biasa. Kalau hingga hari ini Tuhan Kau terus memberikan kami napas kehidupan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Mari saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, dimanapun kau berada, angkat suaramu kepada Tuhan, angkat penyembahanmu kepada Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan. Kalau sampai hari ini kami boleh menyembah Tuhan, kalau sampai hari ini kami boleh masuk dalam hadirat Tuhan, rasakan saudara yang terkasih.
ya Tuhan pagi ini. Kau boleh rasakan urapan Tuhan yang mengalir atas kau. Urapan Tuhan yang mengalir atas keluargamu saat ini. Haleluya. Katakan ucapan syukurmu kepada Tuhan saat ini. Katakan ucapan syukurmu kepada Tuhan. Katakan terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kau sungguh baik Tuhan. Pengorbananmu yang luar biasa Tuhan yang boleh menebus setiap hari. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita boleh sama-sama angkat pujian oleh karena salib Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Boleh sama-sama saudara. Katakan lebih dari yang kukira, pengampunan yang kuterima, kasih Yesus yang kau beri melalui di Kalvari. boleh saya undang makin berdiri, kita boleh angkat pujian ini kembali dari awal. Haleluya. Yang mulia
hidupku milikmu Tuhan. Darahmu sucikanku, kuasa salibmu pulihkanku. Ada yang lebih lagi. Kau salibmu Tak boleh mengalami urapan Tuhan. Urapi setiap kali Tuhan. sucikanku, kuasa salibmu pulihkanku. Kuasa salibmu. Kuasa salibmu pulihkanku. Kuasa salibmu. Kuasa salibmu pulihkanku. Haleluya. Ayo urapi setiap kami Tuhan. Hati kami Tuhan. Ayo berikan kesembuhan kepada setiap kami. Ayo pulihkan hati kami Tuhan. Terus saudara dalam hadirat Tuhan. Terus angkat penyembahanmu kepada Tuhan. Kita boleh berlutut di hadapan Tuhan saat ini. Apa yang boleh kita andalkan saat ini saudara? Hanya Tuhan yang bisa menyembuhkan kita. Hanya Tuhan yang boleh memulihkan setiap kita. Terima kasih Tuhan.
boleh merasakan Tuhan Kau hadir di tengah-tengah ibadat kami. Kami percaya Tuhan, setiap kami boleh diurapi oleh Tuhan pagi. Terus Tuhan, jangan pernah Kau tinggalkan kami. Biarlah Tuhan kami boleh memberikan hati kami terus untuk menyembah, memuliakan Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Kami sudah menyembah, memuji Engkau Tuhan. Sebentar kami mau melompat keliraan pada Engkau ya Bapa. Mari Tuhan, sukacita Allah terus mengalir atas keluarga kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus, kami boleh melompat kegirangan. Haleluya, haleluya. Amin. Haleluya. Ada sukacita, amin. Amin. Ada sukacita, amin. Amin. Haleluya. Pastikan kau mengalami mujizat Tuhan. Pastikan kau terus sukacita di hadapan Tuhan hari ini. Haleluya. Katakan kepada Tuhan, Yesus satu-satunya sumber dari segala kekuatan kita. Haleluya.
duduk Bapak Ibu terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita boleh tundukkan hati kita. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa di surga. Kami sudah mengalami urapan yang daripada Tuhan. Kami sudah melompat ke kiraan pada Engkau ya Tuhan. Tiba saatnya Tuhan, pagi ini kami boleh mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Mari Tuhan Kau yang mengurapi setiap kami. Biarlah Tuhan setiap firman yang kami boleh dengar saat ini, kami boleh renungkan, kami boleh bawa di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Kami boleh bawa di dalam keluarga kami Tuhan. Dan kami boleh bawa di mana kami berada ya Tuhan Yesus. Mari Tuhan Kau yang mengurapi setiap kami. Kau mengurapi juga Tuhan terlebih hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan isi hati-Mu. Mari Bapak Kau yang mengurapi hamba-Mu ini Tuhan. Kami percaya firman yang akan disampaikan Tuhan Yesus, itu semua berasal dari firman Tuhan. Itu semua berasal dari Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, Kau pakai mulutnya dan bibir hamba-Mu Tuhan. Melalui Tuhan hamba-Mu ini Tuhan, kami boleh mengerti lebih lagi Tuhan isi hati-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Haleluya. Haleluya. Kamu berkati juga Tuhan gembala sidang kami. Sebentar juga Tuhan kami akan menerima perjamuan kudus ya Tuhan. Mari Bapa Kau yang mengurapi setiap kami, cuci kuduskan setiap kami, layakkan setiap kami Tuhan untuk menyatu dengan tubuh-Mu. Kami percaya Tuhan, melalui perjamuan kudus ada mujizat Tuhan, terjadi kesembuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, Kau berkati Tuhan gembala sidang kami yang akan memimpin kami di dalam perjamuan kudus. Kau berkati Tuhan hamba-Mu ini Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Kami siap menyambut firman-Mu. Haleluya, haleluya, amin. Mari saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, untuk menyambut firman Tuhan, kita boleh bangkit berdiri. Kita boleh sama-sama angkat pujian. Ku sembah Engkau ya Allah. Haleluya. Segala, ku tak kasih
Salam saudaraku dikasih Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah kita hari ini pada streaming kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesempatan hari ini dalam ibadah kami dimanapun kami berada. Bahkan ada yang di rumah bersama keluarga masing-masing. Bahkan dimanapun kami hari ini yang mengikuti ibadah ini. Kami percaya bahwa kuasa lawatan Tuhan terjadi atas kami semuanya. Kami dipulihkan, kami diingatkan kembali akan kebenaran firman-Mu, sehingga tidak ada satupun yang bisa memisahkan kami dari kasih karunia Tuhan, tetapi kami akan terus ada di dalam pimpinan-Mu. Haleluya. Sama-sama kita katakan, amin. Baik, salam saudaraku dikasih Tuhan. Selamat berjumpa, selamat hari Minggu. Tema khotbah kita hari ini adalah tegar di masa sukar. Sama-sama 1, 2, 3 ya. Tegar di masa sukar. Nah saudara yang dikasih Tuhan, bahwa tidak ada satu orang manusia pun yang menginginkan adanya kesukaran seperti penderitaan, seperti sakit penyakit, atau kesulitan ekonomi, atau bisa saja kebutuhan hidup yang akan kita penuhi, kita mengalami kekurangan. Dan tidak ada satupun, siapapun yang menginginkan itu. Sehingga manusia datang kepada Tuhan, datang ke gereja, atau katakanlah beribadah, atau ikut hari ini dalam ibadah online ini. Saya mau katakan banyak sekali motivasi manusia ketika datang beribadah. Bahkan ketika mendengarkan firman Allah saat ini. Tapi saya mau katakan, apa yang menjadi motivasi kita beribadah kepada Tuhan? Apa yang menjadi tujuan kita datang kepada Tuhan? Apa yang menjadi tujuan kita berjumpa dengan Yesus? Nah ini saudara. Kalau saudara salah tujuan, maka sulit saudara akan mendapatkan ketegaran di masa sukar. Apabila saudara dan saya memiliki tujuan yang tidak tepat, bahwa saudara datang ke gereja, datang kepada Tuhan, banyak orang hanya ingin dipuaskan oleh Tuhan, hanya ingin diberkati oleh Tuhan. Itu tidak salah, saudara. Tetapi apakah dalam situasi-situasi atau di dalam keadaan, katakanlah seperti sekarang ini, kesukaran itu bukan hanya terjadi di negeri kita, tetapi di seluruh dunia. Apakah kita mau katakan Tuhan tidak adil? Apakah kita mau katakan kayaknya Tuhan ini salah deh, nggak benar ada? Gitu. Seperti beberapa orang-orang di negara-negara di luar sana, mereka mulai tidak percaya kepada Tuhan. Ya, dengan keberhasilan ekonomi yang baik, dan mereka mulai berkata, oleh karena aku bisa, makanya aku berhasil. Dan banyak sekali orang yang menjadi ateis dan tidak mempercayai firman Allah, terutama di negara-negara barat, saudara. Tetapi saya mau katakan, mau apapun tanggapan orang tentang Tuhan, tetapi saya mau tegaskan bahwa Tuhan itu ada. Bahwa semuanya kita kembali kepada Dia. Apakah tempat kita di sorga atau di neraka, itu bukan salahnya Tuhan, tetapi itu adalah pilihan kita. Pilihan umat manusia. Nah oleh karena itu, dalam ibadah kita hari ini, berbicara tegar di masa sukar. Seberapa banyak orang Kristen yang sadar bahwa keberadaannya datang beribadah, atau katakanlah melayani, atau katakanlah sebagai worship leader, singers, pemain musik, atau katakanlah seperti saya menjadi pengkhotbah hari ini. Seberapa banyak kita sadar bahwa kita sebetulnya diinginkan Tuhan dengan segala aktivitas,
dengan segala pelayanan kita, dengan segala apa yang ada di dalam diri kita, bahwa semuanya itu hanya satu tujuannya kita lakukan adalah untuk membuat Tuhan disenangkan. Sama-sama dengan saya katakan, supaya membuat hati Tuhan disenangkan. Bukan supaya Tuhan mengikuti kemauan saya, mengikuti kesenangan saya, mengikuti apa yang aku inginkan. Kalau Tuhan tidak bisa buat apa yang kuinginkan, berarti kau Tuhan yang tidak ada. Tapi saya mau katakan, saudara datang beribadah, saudara mendengarkan firman, saudara melayani, atau saya berkhotbah, semuanya untuk membuat hati Tuhan disenangkan. Amin. Ya. Nah, kalau saudara sudah memiliki pemikiran, prinsip supaya hati Tuhan disenangkan, baru saudara akan bisa tegar di masa sukar. Nah, kalau kita baca di 2 Timotius 3 ayat 1, sama-sama 1, 2, 3 ya. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Alkitab kita banyak sekali mengatakan tentang keadaan-keadaan zaman akhir. Bahkan memperingatkan kita tentang apa yang akan terjadi ke depan. Alkitab kita luar biasa dan perfect. Apa yang belum terjadi sudah dinubuatkan di situ. Bahkan akhir dunia ini mau seperti apa, dan kemana orang yang percaya dan yang tidak percaya, Alkitab kita jelas menuliskannya. Nah, oleh karena itu saudara, kalau kita melihat keadaan-keadaan sekarang ini, Alkitab kita juga sudah katakan bahwa hari-hari terakhir akan ada masa-masa yang sukar. Jadi kalau kita bicara tegar di masa sukar, tentu kita tidak terlepas dari ciri-ciri kerohanian yang harus kita miliki. Nah, hal yang pertama, saya melihat di Alkitab, bahwa ciri-ciri orang yang tegar di masa sukar, yang pertama adalah kesukaran mendatangkan kekuatan. Sama-sama dengan saya, 1, 2, 3 ya. Kesukaran mendatangkan kekuatan. Nah, saudara, bukankah kalau pada lazimnya, kalau ada kesukaran itu, bukan malah kekuatan yang datang, tetapi kelemahan. Itu orang-orang dunia yang tidak mengenal tentang kasih anugerah Tuhan. Tetapi kalau kita belajar dari kisah-kisah pelayan Tuhan, bahkan mereka yang berjuang untuk memberitakan Injil, seperti yang tertulis dalam kitab Filipi 4 ayat 11 sampai dengan 13. Kita sama-sama membacanya 1, 2, 3 ya. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Nah, kalau kita lihat surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, dia menceritakan bagaimana keadaan yang dia alami. Bahwa tentang kecukupan, kadang-kadang berlimpah, kadang-kadang lapar, ya, kadang-kadang ya tidak punya apa-apa dikatakan. Nah, kadang-kadang berkat berlimpah. Tetapi saudara, orang yang tegar di masa sukar, kesukaran itu mendatangkan kekuatan. Kesukaran itu mendatangkan kekuatan iman. Yang tadinya saudara tidak dapat menanggung tentang perkara-perkara yang dihadapi saat ini.
Tetapi karena saudara punya iman yang teguh dan memiliki petunjuk firman Allah dalam hidup kita, saudara akan mengubah kesukaran itu untuk mendatangkan kekuatan. Kalau dulu kamu suka cengeng, kalau dulu kamu suka mengeluh, kalau dulu kamu suka merengek-rengek kepada Tuhan, tetapi sekarang semua mengalaminya, sehingga mulai sadar bahwa apa yang terjadi ketika engkau memiliki iman yang teguh di dalam hidupmu, maka kesukaran yang sedang dialami oleh siapapun, bagi orang-orang yang percaya, bagi orang-orang yang beriman, bahwa kesukaran itu akan mendatangkan kekuatan, sehingga kau sanggup menanggung segala perkara. Bahkan perkara yang ada itu akan memberikan kekuatan kepada kita. Sama, saudaraku dikasih Tuhan, seseorang itu tidak akan bisa mengangkat beban yang berat kalau dia tidak pernah dilatih. Tentu seorang yang menjuarai angkat besi kelas berat, dia tidak akan bisa langsung mengangkat beban yang berat. Tetapi dia harus diberikan beban yang mulai berapa yang bisa dia angkat. Terus menerus dia berlatih. Mulai dari 10 kilo jadi 15 kilo. Dari 15 kilo setelah dia sanggup mengangkatnya, mulai dia mengangkat yang 30 kilo. Waktu dia mengangkat yang 30 kilo, aduh ini berat sekali nih beban ini, begitu. Tetapi ketika dia terus berlatih, lama-lama yang 30 kilo itu pun bukan sesuatu yang berat lagi, saudara. Dia mulai bisa angkat 40 kilo. Dan setelah dia berlatih, dia mulai bisa angkat 50 kilo. Dan seterusnya, sampai ratusan kilo. Saya mau katakan, kalau ada kesukaran yang kita hadapi, supaya engkau semakin kuat, supaya engkau semakin teguh di dalam imanmu, maka engkau harus siap di dalam pertandingan dan latihan ini. Saudara dan saya harus siap di dalam latihan ini. Kalau yang tadinya kita punya uang, kita bisa jalan-jalan, bisa makan makanan yang enak. Sekarang ini tidak perlu yang begitu. Mungkin pertama ya makan nasi dengan sayur saja, tidak ada ikan misalnya, atau tidak ada lauk, atau tidak pernah makan daging. Apalagi ada orang yang harus makan daging baru nafsu makan begitu. Tapi saat-saat ini ketika keadaan semakin sukar, engkau akan terbiasa dengan itu. Nah oleh karena itu saudara, miliki ciri-ciri ini. Ialah kesukaran yang sedang terjadi, kesulitan yang sedang ada, jadikan itu untuk mendatangkan kekuatan iman dalam diri kita. Ya. Tanpa kau sadari, engkau sudah sanggup melewati beban-beban yang sedang ada saat ini. Tanpa engkau sadari, engkau sudah mampu untuk melewati. Oleh karena itu jangan pernah putus asa. Karena dikatakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Yesus yang selalu memberikan kekuatan kepada kita. Ketika saudara dan saya tetap ada dalam situasi perkara-perkara yang belum selesai, bahkan yang kita tidak tahu kapan selesainya, tetapi saya mau katakan, ketika kau memiliki iman, firman Allah yang menjadi petunjuk hidupmu, saya mau katakan bahwa segala perkara, segala kesukaran, segala apapun yang sedang terjadi, itu kan dapat engkau tanggung, karena ada Yesus yang memberikan kekuatan bagi kita. Wow. Apakah saudara semakin dikuatkan dengan keadaan-keadaan sekarang? Apakah saudara yang mendengarkan khotbah ini malah ada yang semakin lemah imannya, semakin tidak mempercayai Tuhan? Saya mau katakan, semuanya mendatangkan kebaikan, asalkan engkau tetap bersandar kepada Tuhan Yesus. Amin. Nah, kalau kita membaca di 2 Korintus 4 ayat 7 sampai dengan 9, sama-sama 1, 2, 3 ya.
Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, apabila saudara menangkap dengan iman dalam keadaan-keadaan ini, pasti kesukaran yang ada akan mendatangkan kekuatan. Asalkan engkau memiliki harta rohani yang hebat, memiliki bejana yang kuat, bahwa kekuatan-kekuatan yang berlimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kita. Kalau saudara terus dilatih dan terus bersandar kepada Tuhan, bahwa Anda akan mampu menghadapi seperti yang dikatakan di dalam kitab ini. Walaupun dia ditindas, walaupun terjepit dan tidak ada lagi akal, tidak ada jalan keluar lagi, tetapi saya mau katakan, engkau tidak pernah putus asa. Apa yang membuat, saudara? Karena di dalam dirimu ada suatu kekuatan, ledakan-ledakan iman yang dikerjakan oleh Roh Kudus di dalam pribadi kita. Ada sesuatu ledakan-ledakan yang tiba-tiba seolah-olah engkau tidak memikirkan persoalan-persoalan itu. Ada suatu kekuatan-kekuatan yang lahir di dalam dirimu yang tidak dimiliki oleh siapapun kecuali mereka yang sungguh-sungguh menyandarkan hidupnya kepada Yesus Kristus, itu melalui firman Tuhan sebagai petunjuk hidup yang benar. Apapun yang terjadi, sepertinya tidak ada jalan keluar, tetapi saya mau katakan, saudara, asalkan saudara bertahan, biarkan iman itu semakin bertumbuh di dalam jiwamu, sehingga kesukaran yang ada akan mendatangkan kekuatan. Amin. Sama-sama katakan, kesukaran mendatangkan kekuatan. Wow, luar biasa. Asalkan saudara tetap teguh, asalkan saudara dan saya tetap teguh di dalam iman. Nah, selanjutnya saudara, ciri-ciri yang selanjutnya adalah yang kedua, kesukaran menyempurnakan kuasa Tuhan. Saudara, bagaimana saudara mau tahu tentang kuasa Tuhan, penyertaan Tuhan, kalau saudara tidak terlibat di dalam keadaan itu? Bagaimana saudara mau mengatakan bahwa Tuhan menyertai kita, memberikan kekuatan kepada kita, kalau saudara tidak mengalami? Itu sebabnya di dalam 2 Korintus 12 ayat 9 sampai dengan 10 sama-sama kita baca. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Wah, ini pernyataan Rasul Paulus ini luar biasa. Berikan surat kepada jemaat di Korintus. Saudara membaca ayat sebelumnya, bahwa di sana ada utusan iblis yang masuk di dalam pelayanan itu. Tetapi ketika dia berdoa supaya utusan iblis ini dijauhkan dari dia, supaya utusan iblis ini kalau bila penting dimatiin Tuhan lah, begitu. Tetapi Tuhan jawabannya beda. Justru biarkan saja itu ada. Biarkan saja utusan iblis yang buat masalah di dalam pelayanan itu. Gak apa-apa, kata Tuhan kepadanya. Wah, kadang-kadang kan kita pikir itu tidak penting. Tetapi kalau kita belajar dari kisah ini, justru Tuhan menjawab doanya, cukuplah kasih karuniaku bagimu,
saudara dan saya yang telah memiliki, yang telah menerima kasih karunia Tuhan yang sangat dahsyat dan luar biasa, saudara kan mampu di dalam kesukaran apapun yang sedang terjadi saat ini. Katakanlah ada yang bilang, ya, wah ini strategi si iblis tentang virus corona. Terserahlah tafsirnya mau apa. Wah ini menjelang kedatangan antikris. Ya terserah. Ya. Bahwa bukan hanya ini masih tahap awal. Nanti akan terjadi krisis yang sangat besar yang melanda dunia. Ya sudah, gak apa-apa kalau memang itu yang Tuhan kehendaki. Tetapi firman Tuhan katakan, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Cukuplah kasih Tuhan yang melimpah-limpah sukacita yang ada di dalam hidupmu, di dalam jiwamu. Itu sudah cukup, kita bisa melewatinya. Kita bisa melaluinya. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasa Tuhan menjadi sempurna. Kalau saudara mau lihat kuasa Tuhan menjadi sempurna, justru di dalam keadaan-keadaan seperti sekarang. Kalau semuanya baik-baik, kalau semuanya beres, orang bilang, oh ini kan strategiku, strategi pemerintah, strategi orang-orang pintar, sehingga perekonomian baik. Mungkin orang akan mengatakan, wah, ya ini kan karena kehebatan seseorang, karena pintar mengelola. Tapi sekarang orang-orang yang pintar mengelola, manajemen yang baik pun runtuh, saudara. Saudara tahu. Bayangkan kalau situasi-situasi ini, mereka tidak ada kasih karunia Tuhan di dalam dirinya. Kasih karunia Tuhan kecil di dalam dirinya, tidak cukup untuk menghadapi tantangan ini. Bayangkan kalau saudara kasih karunia Tuhan itu tidak cukup menghadapi keadaan ini, maka saudara bisa putus asa. Tetapi saya mau katakan, kesukaran itu menyempurnakan kuasa Tuhan di dalam diri kita. Sebab ketika kita lemah, maka kuasa Tuhan menjadi sempurna dalam hidup kita. Dan kita akan bisa bermegah di dalam keadaan yang sukar. Wow. Siapa yang bisa bermegah di dalam kesukaran? Siapa yang bisa bermegah di dalam kelemahan? Siapa yang bisa bermegah di dalam keadaan yang sulit? Hanya mereka yang memiliki kasih karunia Tuhan yang berlimpah-limpah. Oleh karena itu miliki kasih karunia Tuhan itu terus berlimpah-limpah di dalam hidup kita. Saat-saat ini bukan lagi uang yang bisa membuat kita kuat, bukan lagi harta. Tetapi saya mau katakan bahwa saat-saat keadaan sekarang ini, apa yang membuat engkau bisa bertahan? Apa yang membuat engkau bisa kuat? Apa yang membuat engkau bisa mampu? Adalah kasih Tuhan yang sempurna, terus bertumbuh di dalam hidup kita. Itu sudah. Tanpa ada kekuatan dari Tuhan itu, kita tidak bisa bermegah di dalam kelemahan. Kita tidak bisa merasakan kuasa Kristus menaungi kita. Nah oleh karena itu saudara, jangan anggap bahwa Tuhan tidak adil dengan keadaan ini. Tetapi justru, saudara tahu kalau benih itu ketika dia di padi ya, ketika dia disabit, terus mulai dipukul benihnya dan mulai dipisahkan yang benar-benar benih yang bagus dengan yang kosong. Yang kosong itu katanya di dalam Alkitab itu akan dibakar. Tetapi yang berisi itu yang dipakai. Nah oleh karena itu saudara, kita harus berisi imannya. Kita harus kuat imannya. Bersandar kepada Tuhan. Andalkan Tuhan dalam segala keadaan apapun. Tetap dalam kelemahan kita pun, kita nantikan kuasa Tuhan semakin sempurna atas kita. Ketika kita sedang menghadapinya, biarlah kasih karunia Tuhan semakin berlimpah-limpah dalam hidup ini. Oh aku tahu Tuhan, petunjuk firman-Mu begitu menerangi hatiku.
Aku tahu keadaan ini bukan untuk membuat saya semakin lemah, tetapi kesukaran ini untuk menyempurnakan kuasa Tuhan semakin sempurna, semakin sempurna, semakin sempurna dalam hidup saya. Ketika saudara dan saya memiliki itu, maka engkau tidak pernah putus asa. Wow, luar biasa. Sehingga kuasa Kristus itu ketika kita lemah, kuasa Kristus itu semakin kuat, semakin kencang dalam hidup kita. Semakin sempurna atas hidup kita. Jangan-jangan saudara, keadaan ini adalah proses supaya kita boleh merasakan kuasa Tuhan yang sempurna. Kalau zaman-zaman sebelumnya kita melihat kuasa Tuhan itu adalah mukjizat, yang lumpuh bisa berjalan, yang buta bisa melihat. Ternyata keadaan-keadaan ini bukan untuk itu lagi kuasa Tuhan yang sempurna. Tetapi kuasa Tuhan yang sempurna itu bukan hanya tentang melihat yang lumpuh berjalan, tetapi orang-orang Kristen yang sedang menghadapi apapun, dia harus semakin sempurna kuasa Tuhan di dalam hidupnya ketika dia sedang ada di dalam kesukaran. Oleh karena itu tetap percaya kepada firman Tuhan. Dimanapun engkau berada, seperti apapun keadaan, saya mau mengingatkan melalui khotbah ini bahwa kesukaran yang kita hadapi ini, supaya saudara dan saya semakin menyaksikan bagaimana kuasa Tuhan semakin sempurna di dalam hidup kita. Amin. Alami. Yang ketiga, saudara, bahwa ciri-ciri orang yang tegar di masa sukar, kesukaran itu akan semakin memurnikan iman. Amin. Katakan, kesukaran memurnikan iman. Ya. Kalau kita baca di dalam kitab Habakuk 3 ayat 17 sampai dengan 19, sama-sama kita baca 1, 2, 3 ya. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, mungkin ada yang berkata, ya pekerjaanku sudah tidak ada, begitu ya. Memang keadaan sekarang ini yang kontrak diputus, ya, yang karyawan tetap bisa dirumahkan, gaji dipotong, begitu ya keadaannya sekarang ini. Tetapi kita berdoa supaya pemulihan tetap ada. Tetapi saya mau katakan saudara, saat-saat inilah bagaimana dalam keadaan kesukaran ini supaya iman kita dimurnikan. Imanku dan imanmu dimurnikan. Sehingga sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi di dalam kandang. Tetapi dikatakan saudara di ayat 19, namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Masih mampukah kita dalam keadaan sesukar apapun masih bisa bersorak-sorai di dalam Tuhan? Masih bisa beria-ria di dalam Allah? Karena dari Dialah keselamatan kita. Dialah yang menentukan jalan-jalan hidup kita. Saya mau katakan saudara, semuanya mengecewakan. Pekerjaan mengecewakan. Penghasilan mengecewakan. Apa yang dilakukan mengecewakan. Mungkin perusahaanmu sedang bangkrut. Mungkin apapun yang kau kerjakan sekarang ini seperti buntu.
Tetapi saya mau katakan, saatnya bahwa iman kita harus dimurnikan dalam keadaan ini. Kalau engkau mau dimurnikan, engkau masih bisa bersorak-sorai di dalam Tuhan. Engkau masih bisa bersukacita di dalam Tuhan. Engkau masih bisa mengatakan Tuhan baik. Disinilah imanmu semakin dimurnikan. Dalam keadaan-keadaan inilah menentukan sejauh mana iman kita selama ini. Apakah kita mencintai Tuhan hanya yang senang-senang saja? Apakah Tuhan itu kita butuhkan hanya untuk memenuhi apa yang kita inginkan? Kesuksesan, apakah itu tidak penting-penting? Ya, pekerjaan yang baik, penting. Tetapi ketika itu tidak terjadi, ketika ini tidak ada seperti itu, apakah masih bisa bersukacita? Apakah masih bisa bersorak-sorai sama Tuhan? Saya mau katakan, saudara, orang yang tegar di masa sukar itu akan bisa. Apa yang membuat dia tegar? Bukan kehebatannya, tetapi buah-buah firman, buah-buah imannya yang selama ini didengarkan, saat inilah dipraktekkan. Makanya orang bisa tetap bersukacita dalam keadaan apapun, tetap beria-ria, tetap menyanyi, tetap datang kepada Tuhan. Karena yang menjadi tujuannya, hidupnya, imannya, hanya dari Allah lah keselamatanku. Tidak ada yang lain. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Dialah yang membuat kaki kita kuat. Dialah yang membuat kita bisa berlari-lari dalam keadaan yang tidak baik. Dialah yang membuat kita bisa mendaki bukit-bukit yang tinggi. Apa maksudnya, saudara? Tanpa Tuhan engkau tidak dapat melewatinya. Tanpa kekuatan dari Tuhan engkau tidak mampu untuk bisa berlari, mendaki. Tetapi saya mau katakan, ketika saudara dan saya tetap percaya, kekuatan itu datang dari hati kita, dari dalam ini. Saya mau katakan, engkau masih mampu berlari-lari, mendaki bukit, mendaki, melewati kesukaran-kesukaran yang ada. Karena kesukaran ini untuk memurnikan iman kita. Kalau saudara baca kitab Roma 8 ayat 28, sama-sama kita baca 1, 2, 3 ya. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah, saudara dan saya, kalau saudara adalah orang-orang yang sesuai dengan rencananya Tuhan, dipanggil, percaya kepada Dia, bahwa kita akan berpikir dan pasti ada di dalam hati dan jiwa kita bahwa segala sesuatu yang terjadi, bahwa Allah turut bekerja, bahwa Allah turut hadir di dalam kesusahanku, di dalam keadaan apapun yang kuhadapi. Karena Dia akan mendatangkan kebaikan. Ketika saudara dan saya tegar di masa sukar, ketika iman kita sudah semakin dimurnikan, semakin engkau mengerti akan tujuanmu percaya kepada Tuhan, maka engkau akan terus mengasihi Dia. Wow. Banyak orang mengasihi Tuhan ketika Tuhan mengasihi, memberikan mukjizat yang besar, semuanya beres gitu. Baru engkau mengatakan Tuhan baik. Kalau engkau menjadi orang kaya, tidak perlu menjadi orang Kristen. Buktinya orang yang gak percaya kepada Yesus juga bisa jadi orang kaya. Tetapi keselamatan untuk dapat bersama-sama di mana Yesus berada, kita ada di situ. Itu tidak ditentukan harta. Tetapi yang menentukannya adalah ketika saudara lulus dalam kesukaran itu, imanmu semakin dimurnikan. Engkau tidak pernah meninggalkan Tuhan. Kau berkata, Yesus pasti baik dalam segala keadaan ini. Dia tidak pernah meninggalkan aku. Karena aku mau hidup sesuai dengan rencananya Tuhan. Karena aku dipanggil menjadi orang yang percaya sesuai dengan rencananya Tuhan. Aku tahu keadaan ini pun, kesukaran ini ada di dalam rencananya Tuhan. Supaya apa?
supaya imanku dan imanmu semakin dimurnikan. Amin. Yes. Tetap semangat. Oleh karena itu saudara dikasih Tuhan, ingat ketiga hal yang sudah disampaikan ini. Dan ciri-ciri orang yang tegar di masa sukar itu. Pertama, kesukaran mendatangkan kekuatan. Amin. Yang kedua, kesukaran menyempurnakan kuasa Tuhan dalam hidup kita ya. Kesukaran menyempurnakan kuasa Tuhan. Yang ketiga, kesukaran memurnikan iman. Oleh karena itu saudara, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Saya percaya firman Tuhan akan menguatkan kita. Dan biarlah kasih Tuhan terus menyempurnakan dalam hidup kita. Kita berdoa sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus. Tuhan, biarlah Engkau jamah setiap orang yang sedang ada dalam kesukaran. Biarlah mereka tidak pernah putus asa. Tapi kami percaya ada kasih Tuhan yang luar biasa, yang mengasihi setiap kami. Dan kami percaya bahwa keadaan yang ada saat ini semuanya ada dalam rencana-Mu Tuhan. Dan biarlah kami hidup di dalam rencananya Tuhan. Kami dipanggil untuk mengikuti segala rencananya Tuhan. Dan biarlah kasih karunia-Mu semakin berlimpah-limpah atas hidup kami. Sehingga di dalam perjalanan hidup kami semakin disempurnakan. Terima kasih. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sungguh bersyukur atas segala kasih-Mu. Karena kami tahu hidup mati kami ada di dalam tangan-Mu. Kami ingin menyembah-Mu. Kami ingin meninggikan Engkau. Karena itulah Engkau kehendaki dalam setiap hidup kami. Haleluya Yesus. Terima kasih.
berdamai di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku dapat Karena itu saudaraku dikasih Tuhan, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kau harus renungkan bahwa ketika kita melakukan perjamuan kudus ini, ketika engkau lihat roti dan anggur, saudara harus lihat betapa besar kasih Yesus untuk menyelamatkan setiap orang yang percaya. Oleh karena itu, ambil waktu untuk kau tetap ada di dalam hadirat Tuhan. Ingat firman Tuhan yang sudah kita dengarkan, bahwa hidup mati kita adalah milik Yesus. Dan marilah kita terus berjuang untuk kita tetap menjadi milik, walaupun dalam situasi-situasi apapun yang sedang terjadi hari-hari ini. Karena itu saudara, kita akan masuk perjamuan kudus. Arahkan terus hatimu, kau renungkan segala kebaikan Tuhan. Renungkan kasih-Nya yang besar, pengorbanannya yang begitu mahal, supaya kita menjadi miliknya Tuhan. Ketika kita masih hidup, kita miliknya Tuhan Yesus. Ketika kita juga mati, kita miliknya Tuhan Yesus. Jadi saudara, melalui perjamuan kudus ini, membawa pengertian kepada kita tentang pengorbanan Yesus yang sangat besar, tentang kasih-Nya yang begitu luar biasa, kasih-Nya yang tulus memulihkan keadaan kita, kasih-Nya yang tulus mengampuni dosa kita. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bangga menjadi milik-Mu, dan bila seluruh hidup kami milik-Mu Tuhan, hidup kami miliknya Tuhan. Kami menjadi umat-Mu yang kesukaan kami adalah Taurat-Mu Tuhan. Menjadi pelita bagi kami, penuntun kami. Dan biarlah kami menjadi umat-Mu yang kesukaan kami berkenan kepada Tuhan. Kami mau tinggalkan setiap dosa kami, karena Engkau telah membayar kami, membukakan pintu keselamatan bagi kami. Terima kasih Tuhan, sehingga kami mau berkenan di hadapan-Mu. Dan bukan hanya itu Tuhan Yesus, kami mau terus kesukaan kami untuk menyembah Tuhan, untuk datang di dalam hadirat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami sungguh bersyukur atas segala kasih Tuhan. Kita angkat roti di atas kepala kita. Dengarkan firman Tuhan dari 1 Korintus 11 mulai dari ayat 23 sampai dengan 24. Dikatakan demikian, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan,
yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Apakah saudara percaya bahwa roti yang di tangan saudara adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Kita makan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekarang kita angkat cawan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang." Apakah saudara percaya bahwa cawan yang di tangan saudara adalah persekutuan dengan darah Kristus? Baik, kita meminum. Terima kasih Tuhan. Kau sembah Tuhan. Dalam roh kau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sungguh bersyukur atas pengorbanan yang besar yang menebus kami. Engkau rela menjadi manusia, rela tergantung di kayu salib, sehingga tidak ada lagi manusia yang akan berbantah-bantah tentang kasih Tuhan yang besar. Kau telah memberikannya segala-galanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya bahwa hari ini kami diingatkan kembali akan kasih Tuhan. Biarlah kekuatan yang baru ada di dalam jiwa kami, dalam hati kami, sehingga kami menjadi orang-orang yang berkenan kepadamu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Haleluya. Kami berdoa apabila ada di antara umat-Mu yang ikut di dalam ibadah ini, yang sekarang sedang bersama-sama dengan kami, yang sedang sakit, Bapa, kami berdoa dari tempat ini. Dan kami percaya kehadiran Tuhan ada di hati dan di jiwanya. Biarlah Roh Kudus turun atas dia hari ini, menjamah seluruh tubuhnya. Sehingga kami berdoa setiap penyakit yang sedang dia alami, oleh doa, oleh kuasa Tuhan, bila segala penyakit ini diangkat di dalam nama Tuhan Yesus. Mungkin engkau sedang terbaring di rumah sakit, dijamah, dilawat oleh Tuhan. Dan bila segala penyakitmu diangkat oleh Yesus, oleh bilur darahnya yang sudah tertumpah di kayu salib, menyembuhkan engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Apabila mereka sedang terikat dalam dosa, Bapa, kami berdoa, bila ketika dia mendengarkan firman Tuhan ini, ada kuasa Tuhan yang luar biasa, yang menolong dia, menyembuhkannya, memulihkannya di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan. Dan biarlah lawatan urapan Tuhan ada bagi setiap mereka yang ikut di dalam ibadah ini. Biarlah kekuatan ilahi turun atas hidup mereka. Mereka tidak pernah lelah dalam perjalanan hidup ini, karena ada kekuatan Tuhan yang menopang kami, ada kuasa Yesus yang menolong kami, ada Roh Kudus yang tinggal di dalam hidup kami, yang terus menuntun kami, membawa kami di dalam perjalanan hidup kami. Bapa, hindari kami dari segala penyakit yang sedang merebak di negeri ini, di dunia ini. Tutup bungkus kami dengan darah Yesus. Kami percaya ketika kami bersandar kepada Tuhan, kami percaya ada perlindungan oleh para malaikat-Mu menudungi kami, sehingga di dalam setiap perjalanan hidup kami disertai oleh Tuhan.
Keselamatan ada bagi kami. Keselamatan ada di rumah kami. Keselamatan ada di keluarga kami. Segala penyakit dihalaukan dari setiap kehidupan umat-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah ketika mereka sedang berangkat bekerja, pengurapan Tuhan, perlindungan Tuhan ada bagi mereka. Biarlah setiap jalan-jalan yang mereka lalui dihindarkan dari segala penyakit dan virus yang sedang merebak di negeri ini. Dan selamatkan setiap umat-Mu di dalam perjalanannya, di dalam pekerjaannya, di dalam segala aktivitasnya. Tutup bungkus mereka dengan darah-Mu Tuhan. Anak-anak kami yang masih termuda usianya, tutup bungkus dengan darah Yesus. Anak-anak sekolah minggu tutup bungkus dengan darah Yesus. Pemuda-pemuda tutup bungkus dengan darah Yesus. Para orang tua tutup bungkus dengan darah Yesus. Dan bila setiap kemah kami ada para malaikat Tuhan yang menudungi kami, sehingga kami terhindar dari segala mara bahaya, penyakit sampar yang sedang merebak, penyakit virus yang sedang terjadi. Kami ada dalam perlindungan Tuhan. Kami aman dalam perlindungan Tuhan. Mari setiap jemaat Tuhan kita bersatu di dalam doa. Haleluya Tuhan. Terima kasih Yesus kami yang baik. Engkau telah menyertai ibadah kami Tuhan. Dari awal ibadah, pertengahan hingga akhir Tuhan sertai. Biarlah Tuhan melalui ibadah ini Tuhan, kami boleh merasakan kuasa-Mu. Kami boleh merasakan mukjizat-Mu dalam hidup kami Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa untuk pelayan-Mu hari ini Bapak, baik itu WL Singer, pemain musik Tuhan berkati, sertai mereka senantiasa Tuhan. Biarlah pelayanan mereka Tuhan, itu boleh menyenangkan hati Tuhan. Biarlah pelayanan mereka Tuhan, itu boleh sampai ke tahta-Mu yang kudus. Tuhan Yesus yang baik, kami serahkan tim pelayan-Mu ini Tuhan ke tahta-Mu yang kudus Bapak. Biarlah kiranya pelayanan ini Tuhan boleh menyenangkan banyak jiwa. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa Tuhan untuk Bapak Gembala kami yang telah menyampaikan firman-Mu. Biarlah firman yang disampaikan oleh Bapak ini Tuhan, itu boleh kami rasakan hadiratnya Tuhan. Kami boleh rasakan kuasa dalam firman-Mu Tuhan. Pakailah hamba-Mu ini dalam setiap pelayanannya dimanapun dia berada. Berkati anak istrinya Tuhan. Engkau perlengkapi hamba-Mu ini Bapak. Engkau pakai untuk lebih lagi Tuhan dalam pelayanannya. Bila dalam setiap pelayanan hamba-Mu ini Tuhan, itu boleh menangkan banyak jiwa. Itu boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, kami telah melakukan perjamuan kudus Bapa. Bila dalam perjamuan kudus tersebut Bapa, itu boleh kami rasakan lawatan kasih-Mu. Kami rasakan Tuhan setiap mujizat-Mu Bapa dalam hidup kami. Bapa, kami datang juga berdoa Tuhan untuk tim Praise and Worship Bapa. Kami berdoa dalam setiap pelayan-Mu ini Bapa, Engkau pakai lebih lagi dalam pelayanannya Bapa. Bila pelayanannya setiap Kau berkati Tuhan. Berkati Bapak Ketua tim Praise and Worship Bapak. Berkati anak istrinya Bapak. Kau pakai hamba-Mu ini lebih lagi dalam memimpin tim Praise and Worship Bapak. Biarlah pelayanannya Bapak menyenangkan hati-Mu. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa Bapak untuk bangsa dan negara kami Bapak. Di mana bangsa dan negara kami saat ini mengalami masalah, yaitu ada virus kecil Tuhan. Kami percaya Yesus, virus itu tidak ada apa-apanya dibandingkan kuasa-Mu yang terlalu besar. Saat ini kami datang berdoa Bapak. Kami mau memohon Tuhan, sembuhkan negeri kami. Kembalikan Indonesia kepada-Mu Tuhan. Engkau lawat bangsa kami. Kami yakin dan percaya Bapa. Dalam keadaan ini Bapa, kami tetap bersandar kepada Tuhan. Berkati para pemimpin negara kami Bapa. Bapak Presiden, Wakil Presiden, bahkan menteri-menteri dari jajaran tertinggi hingga terendah Tuhan. Itu boleh Engkau pakai Bapa untuk memimpin negara kami Bapa. Terima kasih Yesus yang baik. Tuhan Yesus, berkati juga jemaat eklesia dimanapun berada saat ini. Kau berkati mereka Bapa. Jika mereka dalam keadaan susah, dalam keadaan bersedih hatinya Tuhan, Engkau hiburkan. Engkau lawat hati mereka Tuhan. Biarlah mereka tetap percaya
bahwa Yesus adalah penghiburan sejati, bahwa Yesus adalah penolong. Tuhan, apabila mereka Tuhan dalam keadaan terpuruk Bapa, Engkau yang membangkitkan jiwa mereka. Kami serahkan setiap jemaat eklesia ke tangan-Mu Bapa. Biarlah Bapa perekonomian yang terjadi saat ini Bapa itu tidak melanda jemaat eklesia Bapa. Berkati pekerjaan mereka Bapa, berkati setiap usaha jemaat-Mu Tuhan. Bapa yang baik, kami juga berdoa untuk wakil gembala kami, Bapak Sikadir Ziliu dan Bapak Carter Sialoho Tuhan. Engkau berkati anak istrinya, Engkau berkati pekerjaan setiap usaha mereka, Engkau berkati. Kami serahkan Tuhan hamba-Mu ini ke tangan pengasihan-Mu Bapa. Biarlah pelayanan mereka Tuhan itu boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Yesus yang baik. Kami juga berdoa untuk persembahan yang telah kami kumpulkan Bapa. Seberapapun yang kami berikan dari hati kami Tuhan, itu adalah pemberian yang terbaik dari kami Tuhan. Berkati tangan-tangan yang memberi, Engkau lipat gandakan lebih lagi Tuhan. Biarlah Tuhan yang menyertai setiap perekonomian mereka, Tuhan yang memberkati setiap kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau berkati dari anak-anak sekolah minggu, remaja, bahkan orang tua. Engkau urapi, Engkau berikan kesehatan, Engkau jauhkan dari segala penyakit apapun Tuhan. Kami serahkan hidup kami ke tangan pengasihan Tuhan. Bapa, kami mau berdoa seperti yang Bapak ajarkan, yaitu doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku yang di dalam Tuhan, ibadah kita sudah selesai. Arahkan hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Damai sejahtera dari Bapa di sorga turun atas kita. Penyertaan perlindungan oleh kuasa Roh Kudus-Nya memimpin hidup kita. Mulai hari ini sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali, mengangkat kita menjadi umat-umat pilihannya. Kita terima berkat ini di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama kita angkat pujian. Terima kasih Yesusku. Terima